Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruntaikan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah buah hati Aminah kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan jazakumullahu khair bagi para sahabat-sahabat yang sudah memberikan bantuannya dan dukungannya kepada kami untuk menjalankan atau mensukseskan dakwah kami ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal soleh dan bernilai ibadah sampai hari kiamat insyaallah. Baik sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan kami Majelis Studi Dakwah Terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan di dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Sudah kurang lebih 80 video yang kami upload di YouTube dengan berbagai macam tema. Ada tentang ilmu waris, ada tentang riya dan cara mengobatinya, ujub dan cara mengobatinya, serta yang lainnya. Silakan berkunjung ke channel saya, Ustadz Arifin Purba Official. Tetapi bagi yang belum subscribe, like, and share, kami sangat mengharapkan ya dukungannya dalam rangka untuk mensukseskan dan melancarkan dakwah kami di YouTube ini. Baik sahabat-sahabat sekalian, selalu saya ingatkan bahwa hidup di dunia ini adalah seperti mimpi. Nah, ini diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib? An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Artinya, manusia di dunia itu adalah tidur dan bermimpi. Apabila mereka mati, barulah mereka bangun dari mimpinya. Nah, jadi banyak orang bermimpi di dunia ini. Ada yang bermimpi sambil bermain politik, dia dengan segala kecurangannya lah misalnya. Ada yang bermimpi dengan memperturutkan hawa, berpoya-poya. Tetapi ada juga yang bermimpi dengan meningkatkan iman dan amal soleh. Dia isi mimpinya ini dengan belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Nah, nanti begitu kita mati, barulah kita sadar bahwa kita terbangun dari mimpi. Nah, ini semakna dengan firman Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima tarakt. Artinya,
apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, lalu dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal soleh yang selama ini aku tinggalkan." Nah, jadi begitu sudah masuk ke alam kubur, sudah mati, baru dia tersadar. Karena selama hidup di dunia, dia tidak beramal soleh. Dia beramal salah. Dia tidak beriman. Dia kufur. Nah, jadi terbuai dengan mimpinya di muka bumi. Begitu masuk ke alam kubur, baru dia sadar. Minta kembali ke dunia. Dan kalau andai kata dia dikembalikan ke dunia, cuman satu cita-citanya. Apa itu? Ingin beramal soleh. Hanya itu. Dia tidak ingin ketemu keluarganya. Dia tidak ingin makan yang enak. Dia tidak mau kedudukan yang tinggi. Dia ingin beramal soleh. Itu saja yang dia inginkan kalau dia bisa kembali ke dunia. Tapi tidak mungkin lagi kembali ke dunia. Dan inilah diberitakan oleh Allah di dalam surah Al-Mu'minun. Bagi yang tidak percaya, tunggu tanggal mainnya. Kalau mau bukti, silakan duluan. Jadi itu saja sebetulnya. Baik sahabat-sahabat, oleh karena itu, yuk kita ngaji bareng bersama keluarga. Ya, sambungkan YouTube ini ke layar televisi Anda di rumah. Kan sudah rata-rata sudah pakai WiFi. Bersama keluarga, ikutin kajian. Insya Allah berkah, bermanfaat. Baik, pada kesempatan kali ini, atas pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat yang masuk kepada kami, ya, pro kontra tentang amalan-amalan di bulan Rajab ini. Ada yang mengatakan, oh itu tidak ada tuntunannya. Nah, kemudian ada yang mengatakan pahalanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, lalu bagaimana sebetulnya amalan di bulan Rajab ini? Ini akan kita ulas, akan kita kaji pada pertemuan kita kali ini tentunya, supaya kita bisa bersikap nanti. Apakah kita akan mengamalkan atau kita akan meninggalkan setelah kita mengetahui dalil-dalil penjelasannya. Baik, mari kita lihat sejarah bulan Rajab ini. Ya, bagaimana sejarahnya? Masyarakat Arab pra-Islam atau Arab jahiliyah itu mereka sangat menghormati bulan Rajab. Nah, di antaranya ini ada satu kabilah, namanya kabilahnya itu Mudor. Ya, di Arab sana ada satu kabilah, satu kelompok suku besar, namanya kelompoknya Mudor. Mereka ini sangat mengagungkan dan memuliakan bulan Rajab. Ya. Sehingga mereka melarang kaumnya untuk melakukan peperangan pada bulan Rajab ini. Begitu masuk bulan Rajab, mereka menunggu tanggal 10 Rajab. Nah, begitu masuk tanggal 10 Rajab, mereka berdoa kepada dewa-dewa yang mereka yakini. Nah, mereka berdoa minta kemenangan, minta kehancuran terhadap orang-orang zalim. Nah, kemudian doa-doa mereka itu dikabulkan oleh para dewa-dewa mereka itu, menurut keyakinan mereka ya. Tapi sesungguhnya semuanya itu adalah dari Allah. Nah, atas dikabulkan doa mereka itu, lalu mereka menyembelih kambing, darahnya ditampung, kemudian darah itu disiramkanlah pada kepala berhala yang mereka sembah. Nah, penyembelihan kambing pada tanggal 10 Rajab itu, itulah yang dinamakan dengan Atiroh. Nah, jadi mereka betul-betul sangat memuliakan bulan Rajab. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW diutus ke tengah-tengah mereka, lalu Rasulullah pun menghapuskan ya apa yang mereka amalkan pada masa jahiliyah. Ini disebutkan di dalam hadis An Abi Hurairah
radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la fara'a wa la atirah. Artinya tidak ada lagi faro dan tidak ada lagi atirah. Apa itu atirah? Atirah itu tadi menyembelih kambing atau unta pada tanggal 10 Rajab, lalu darahnya disiramkan pada kepala berhala. Itu namanya atirah. Nah, sedangkan faro adalah anak pertama dari unta atau anak pertama dari kambing. Dipelihara, dirawat sampai besar. Setelah besar, setelah dewasa, itulah yang dipotong, disembelih pada tanggal 10 Rajab. Anak pertama ya, bukan anak kedua, bukan anak ketiga. Jadi kalau punya unta mereka, punya kambing, perempuan, hamil pertama, itu lahir anak pertamanya. Nah, itu dirawat, itu nanti dijadikan atirah. Nah, itulah namanya faro. Makanya kata Nabi, tidak ada lagi faro, tidak ada lagi atirah. Nah, kemudian Nabi mengganti berikutnya nanti dengan apa? Dengan akikoh. Anak lahir, potong akikoh, potong kambing. Dan juga diganti dengan kurban pada waktu lebaran haji. Nah, itu. Jadi diganti dengan akikoh dan kurban. Tidak ada lagi faro, tidak ada lagi atirah. Baik, kemudian mari kita lihat. Rajab adalah salah satu bulan haram. Maksudnya bulan mulia. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram atau 4 bulan suci, bulan mulia. Surah At-Taubah ayat 36. Nah, jadi Allah menyatakan bahwa ada 4 bulan yang dikatakan bulan haram dari 12 bulan itu. Nah, keempat bulan itu dijelaskan di dalam hadis. Ini hadisnya kita lihat. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala az-zamanu qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal ard. As-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum. Salasatum mutawaliyatun Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharram wa Rajabu Muhdar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Artinya, setahun itu berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun adalah 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram atau 4 bulan suci. 3 bulan berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. 1 bulan lagi adalah Rajab Muhdar yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, jadi yang dimaksud dengan 4 bulan haram tadi kata Allah adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Al-Muharram. Kemudian tambah 1 lagi bulan Rajab. Seperti yang sekarang ini. Ya, sekarang kita sedang berada di bulan Rajab. Nah, ini. Baik.
nama-nama bulan sebelum datangnya Islam persis seperti yang ada sekarang. Ya, maksudnya bulan Hijriah ini. Nama-nama bulannya seperti sekarang. Karena nama-nama bulan ini sudah ada sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa sudah ada. Sampailah ke Arab sana juga dipakai oleh mereka. Nah, yang pertama, nama bulannya adalah Safar Awal. Ini dulu namanya Safar Awal. Artinya Safar adalah bulan yang dikosongkan. Al-Awal artinya pertama. Jadi bulan yang dikosongkan pertama. Kemudian ketika Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, Allah perintahkan agar Safar Awal diganti dengan Al-Muharram. Al-Muharram artinya bulan yang disucikan. Makanya sekarang disebut dengan Muharram. Itu bulan pertama dalam Islam, Muharram. Dulunya Safar Awal. Nah, kemudian bulan kedua namanya Safar Akhir atau Safar Sani, yaitu bulan yang dikosongkan kedua. Itu bulan kedua. Kemudian yang ketiga adalah Rabiul Awal. Nah, Rabiul itu adalah bulan musim semi. Al-Awal yang pertama. Kemudian Rabiul Akhir, bulan musim semi yang kedua. Jadi Rabiul itu musim semi. Bulan kelima adalah Jumadil Awal, artinya bulan musim kering pertama. Jadi Jumadil itu musim kering. Kemudian Jumadil Akhir, bulan musim kering kedua. Nah, itu yang keenam. Sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh adalah bulan Rajab, yaitu bulan pujian atau bulan mulia. Sekarang ini namanya bulan Rajab. Kemudian yang kedelapan adalah bulan Sya'ban, artinya bulan pembagian. Yang kesembilan adalah bulan Ramadan, artinya bulan pembakaran. Oleh karena itu, kata para alim ulama, Ramadan itu adalah bulan pembakaran dosa. Artinya, jika siang hari dia menjalankan ibadah Ramadan dan yang lainnya dengan penuh keimanan, mengharapkan balasan dari Allah, malam harinya juga demikian, selama sebulan dia lakukan itu, maka terbakarlah dosa-dosanya di bulan Ramadan tersebut. Itu kata sebagian ulama. Makanya Ramadan adalah bulan pembakaran. Kemudian Syawal adalah bulan berburu. Jadi mereka ketika itu kalau bulan Syawal mereka berburu. Nah, berburu. Kemudian yang ke-11, bulan Zulqa'dah, bulan istirahat. Nah, mereka santai di bulan Zulqa'dah ini. Baru kemudian bulan 12, yaitu Zulhijjah, bulan berhaji. Setelah istirahat, mempersiapkan tenaga dan segalanya, baru mereka berangkat untuk haji. Tuh. Inilah nama-nama bulan. Jadi sebelum Islam datang, sudah seperti ini nama-nama bulannya. Ya, nama-nama bulannya. Adapun tahun Hijriahnya, itu ditetapkan kemudian. Itu sudah saya terangkan tentang ya tahun baru dalam Islam. Silakan nanti buka lagi videonya. Baik. Lalu, mengapa Rajab itu dikatakan sebagai bulan mulia? Apa? Di mana letak mulianya? Nah, ini menurut penjelasan para ulama ada dua. Yang pertama, pada bulan Rajab ini diharamkan berbagai macam pembunuhan. Nah, tidak boleh melakukan peperangan. Tidak boleh melakukan pembunuhan. Orang-orang jahiliyah pun meyakini seperti itu. Itu makanya bulan Rajab ini dikatakan bulan haram, karena di bulan ini dilarang untuk melakukan peperangan atau pembunuhan. Yang kedua, pada bulan Rajab ini, ya, meninggalkan semua perbuatan maksiat. Ya, itu lebih ditekankan. Karena mulianya bulan Rajab. Demikian pula sebaliknya, sangat dianjurkan untuk melakukan amal soleh. Itu. Kenapa? Karena bulan mulia. Jadi maksiat ditinggalkan sejauh-jauhnya. Kemudian amal soleh dikerjakan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena Rajab ini adalah bulan mulia. Nah, inilah menurut penjelasan para alim ulama. Makanya Rajab dikatakan bulan mulia. Nah, kemudian kita masuk kepada amalan bulan Rajab. Jadi, amalan bulan Rajab ini kita bagi dua dia. Pertama, amalan bulan Rajab yang tidak disyariatkan. Artinya wajib ditinggalkan, dijauhkan, jangan dikerjakan. Apa itu amalan yang pertama? Yang pertama adalah
mengkhususkan sholat tertentu yang disebut dengan sholat rogoib. Dilakukan di malam Jumat pertama bulan Rajab antara sholat maghrib dan sholat isya. Diawali di siang harinya, hari Kamisnya, melaksanakan puasa hari Kamis. Jadi hari Kamisnya puasa, malamnya habis sholat maghrib sampai isya melakukan sholat rogoib. Ini hari ini tadi hari Kamis, tanggal 1 atau tanggal 2 Rajab. Kemudian ini malam Jumat. Nah, malam Jumat itulah ya mereka melakukan sholat rogaib. 12 rakaat, 2 rakaat salam. Rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, membaca surah Al-Qadar sebanyak 3 kali. Pada rakaat kedua setelah Fatihah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 12 kali. Begitu sampai 6 kali salam. Selesai sholat itu semua membaca sholawat 70 kali. Ini namanya sholat rogaib. Ya. Dan ini adalah hadisnya munkar. Ya, bukan hanya dhaif, munkar, palsu. Sholat rogaib ini pertama kali dilaksanakan di Baitul Maqdis sekitar tahun 480 Hijriah. Jadi 480 Hijriah baru ada pertama kali sholat rogaib ini di Baitul Maqdis. Sebelumnya tidak ada seorang pun yang mengamalkannya. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Qurtusi mengatakan, tidak ada satu riwayat pun dari Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang sholat rogaib ini. Tidak pula diamalkan oleh para sahabat-sahabat Nabi ketika itu, dan tidak terdapat dalam buku imam yang 4. Tidak ada dalam buku Imam Malik, Imam Hanafi, ya Imam Syafi'i, Imam Hambali, tidak ada di sana. Nah, jadi oleh karena itu sholat rogaib ini adalah munkar, ya, maudhu. Kalau dikerjakan justru haram hukumnya karena mengada-ngada dia. Nah, tidak ada sholat khusus seperti itu. Ini yang pertama yang harus kita tinggalkan, amalan yang harus ditinggalkan. Nah, kedua yang harus kita tinggalkan juga, ada satu keyakinan bahwa di surga itu disediakan oleh Allah sebuah sungai bernama Rajab. Bagi orang yang niat puasa Rajab atau niat sholat Rajab, nanti dapat pahalanya, dapat ganjarannya sungai Rajab di surga. Ini tidak ada asal hadisnya. Ya, kalaupun ada mengatakan hadis itu hadisnya munkar, maudhu, palsu. Jadi tidak ada hadis yang menyatakan itu. Yang ketiga, ada 5 malam yang doa tidak akan ditolak oleh Allah. Nah, di antaranya malam-malam bulan Rajab. Ini pun tidak ada asal muasalnya dalam hadis. Munkar ini juga. Tapi banyak berseliweran ya di sosial media atau di internet. Itu semuanya munkar. Nah, kemudian ada lagi nih keyakinan, jika puasa 1 hari mendapatkan pahala begini, kalau puasa 2 hari dapat pahala begitu, puasa 3 hari dapat pahala misalnya 1000 tahun. Jadi kalau ada pernyataan yang mereka katakan hadis, amalan sunnah yang mengalahkan ibadah malam Al-Qadar, itu pasti palsu hadisnya. Karena tidak ada amalan sunnah yang melebihi dari malam Al-Qadar. Jadi kalau kita beribadah pada malam Al-Qadar, 10 hari terakhir Ramadan itu pahalanya setara dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Tidak ada yang melebihi itu. Kalau ada pernyataan dan itu dinyatakan hadis, pasti itu munkar. Begitu kata para alim ulama. Supaya kita harus hati-hati di sini. Nah, jadi ini ya yang harus kita tinggalkan. Gak ada asal-usulnya itu semua. Baik, kalau begitu, apa amalan-amalan yang harus kita amalkan selama bulan Rajab ini? Ya, artinya yang boleh kita amalkan selama bulan Rajab ini. Yang pertama yaitu puasa sunnah pada hari yang mana saja. Jangan ditentukan. Hari pertama boleh, hari kedua boleh, atau diselang-seling boleh, atau berurutan boleh. Tetapi jangan penuh 1 bulan. Karena hanya bulan Ramadan yang boleh
yang disyariatkan berpuasa penuh kalau bulan lain tidak ada. Nah, bulan Rajab ini yang mana saja boleh dipuasakan. Niatnya sengaja aku puasa bulan Rajab, boleh. Tapi tidak ditentukan yang mana, terserah yang mana yang mau. Nah, ini berdasarkan hadis. Mari kita lihat hadisnya. Utsman bin Hakim Al-Ansari qala sa'altu Sa'ida ibni Jubair an saumi Rajab wa nahnu yawma idzin fi Rajabin. Faqala sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqulan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftiru wa yuftiru hatta naqul la yasumu. Artinya, Utsman ibnu Hakim al-Ansari, ia bertanya kepada Sa'id ibnu Jubair mengenai puasa Rajab. Nah, jadi Utsman bertanya kepada Sa'id tentang puasa Rajab. Sedangkan saat itu kami berada pada bulan Rajab. Nah, di sahabat-sahabat itu yang bertanya kepada yang ditanya itu sedang berada pada bulan Rajab. Maka ia menjawab, kami mendengar bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa pada bulan Rajab sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak meninggalkan puasa. Puasa terus beliau selama kebanyakan puasanya di bulan Rajab itu. Kalau ketemu sedang berpuasa. Dan Rasulullah tidak berpuasa sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak pernah berpuasa di bulan Rajab tersebut. Ya, bulan Rajab yang lainnya ketemu Nabi nggak berpuasa, ketemu lagi nggak berpuasa. Tapi di bulan Rajab sebelumnya ketemu Nabi sedang berpuasa. Nah, besok-besok berpisah ketemu berpuasa lagi. Nah, jadi berdasarkan hadis ini, kata para alim ulama, boleh berpuasa pada bulan Rajab. Nah, kemudian hadis ini disyarah oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Muslimnya. Ini kita lihat ya syarah Imam Nawawi ini. Az-zahiru anna murada Sa'id bin Jubair bihadzal istidlal annahu la nahya anhu wala nadba fihi li'ainihi ballahu hukmun baqiyun asyhur walam yasbut fi saumi rajabin nahyun wala nadmun li'ainihi walakinna al-aslu saumi mandubun ilaihi wa fi sunani Abi Daud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadaba ila saumi minal ashhuril hurum wa rajaba ahaduha wallahu a'lam. Apa maknanya? Istidal atau penetapan dalil yang dilakukan Sa'id ibnu Jubair menunjukkan tidak ada larangan dan juga tidak ada kesunahan khusus puasa bulan Rajab. Hukumnya disamakan dengan puasa di bulan lainnya. Sebab tidak ada larangan dan kesunahan khusus terkait puasa Rajab. Akan tetapi hukum asal puasa adalah sunnah. Di dalam Sunan Abu Daud disebutkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan untuk berpuasa pada bulan-bulan mulia. Sementara Rajab termasuk salah satu bulan mulia. Nah, ini wallahu a'lam kata Imam An-Nawawi. Nah, kemudian maka kesimpulan Imam Nawawi, saya kira katanya sebagai titik temu antara dua kelompok yang pro dan yang kontra tentang adanya puasa sunnah Rajab itu, yaitu tidak ada ketetapan larangan maupun perintah untuk puasa Rajab. Itu titik temunya. Namun, puasa kapanpun, termasuk di bulan Rajab adalah boleh. Apalagi bulan Rajab, bulan yang mulia. Ini kata Imam Nawawi. Ya, boleh berpuasa di hari apa aja boleh, termasuk bulan Rajab. Hari yang mulia. Sementara Abu Daud tadi mengatakan, ya Rasulullah menganjurkan untuk berpuasa pada bulan-bulan mulia. Rajab termasuk bulan mulia. Nah, yang diharamkan berpuasa hanya 5 hari dalam 1 tahun. Ada 5 hari. Tidak boleh puasa. Haram hukumnya. Mengqadha pun tidak boleh. Yaitu pertama Idul Fitri.
Hari pertamanya itu. Kemudian Idul Adha. Nah, kemudian tanggal 11, 12, 13, hari tasyrik. Jadi 5 hari ini tidak boleh puasa. Ya, kecuali yang hari tasyrik ini 11, 12, 13 ini kecuali orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Nah, mereka boleh puasa di sana. Untuk membayar dam kalau mereka tidak punya uang beli kambing. Mereka puasa 3 hari di sana. Nanti sisanya puasa di tanah air. Nah, tapi kalau bagi kita yang tidak berhaji, tidak boleh berpuasa pada hari tasyrik. Nah, ini. Jadi dalam setahun ada 5 hari yang diharamkan berpuasa. Adapun berpuasa pada bulan Rajab, ya boleh. Kenapa? Karena dianjurkan berpuasa pada bulan yang diharamkan, pada bulan yang dimuliakan, maksudnya. Pada bulan Hurum, bulan yang mulia. Nah, itulah kesimpulan menurut Imam Nawawi. Nah, kemudian amalan berikutnya adalah yang harus kita amalkan ketika bulan Rajab ini, beribadahlah seperti ibadah sehari-hari. Misalnya, sholat 5 waktu, tapi usahakanlah di awal waktu. Ya, kalau bisa berjamaah misalnya. Atau sholat duha. Atau sholat tahajud. Sholat tahajud itu adalah kelas berat. Sholat duha, kelas menengah dia. Qobliyah ba'diyah, itu kelas ringan lah. Itu ya ringan dia sebetulnya. Nah, itu coba kita tingkatkan. Apalagi puasa sunnah, Senin Kemis misalnya. Atau mengkodo puasa Ramadan. Ini di bulan ini. Di bulan Rajab ini. Nah, atau membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Kemudian perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Lalu banyak berzikir. Zikirnya misalnya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa jumlahnya Ustaz? Terserah. Misalnya kalau habis sholat baca 100, boleh. Maksudnya apa 100? Sebagai mendisiplinkan diri, begitu. Ya, bukan membuat ajaran baru, tidak, untuk disiplin aja. Nanti kalau sudah disiplin, lebih 100 silahkan. Kemudian baca salawat kepada Nabi. Bersalawat kepada Nabi. Sekali kita bersalawat, dibalas 10 salawat oleh Allah. Itu keutamaan orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi bulan Rajab, bulan yang mulia ini. Kemudian berbanyak sedekah. Ya, apa saja bisa sedekah, dengan ilmu, dengan senyum, dengan harta, dengan makanan. Baik sedekah kepada manusia, kepada saudara, kepada kerabat, atau juga bersedekah kepada hewan misalnya. Dan amalan-amalan lain. Nah, itu. Jadi itu kita tingkatkan, baik itu frekuensinya. Ya, apa namanya itu, kuantitasnya maksud saya. Kuantitas itu maksudnya banyaknya atau kualitasnya. Nah, ini kualitasnya ini bagaimana caranya? Tumbuhkan kesadaran dalam kolbu dan pikiran kita bahwa sekarang kita sedang berada di bulan Rajab. Wah, saya baca Quran, nah kenapa? Baca Quran di bulan Rajab ini sangat mulia. Mulia, ini bulan-bulan mulia. Kalau kita beramal ibadah, insya Allah nilainya juga mulia, begitu. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi ini yang harus kita tingkatkan agar berkualitas. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian selain itu, menghindarlah dan tinggalkanlah maksiat sejauh-jauhnya. Ya, maksiat, dosa tinggalkan sejauh-jauhnya demi bulan Rajab yang mulia ini. Kalau tidak bisa meninggalkan 100%, kurangi dia. Kenapa? Karena kita sekarang sedang berada di bulan mulia, bulan Rajab. Nah, kemudian bertaubatlah dengan taubatan nasuha. Ya, kita insaflah. Ya, insaf secara kesadaran kita. Karena ini bulan Rajab, apalagi yang namanya umur, ya, kita tidak tahu. Apalagi namanya musibah. Musibah kita tidak tahu. Kemarin beberapa waktu yang lalu untuk Jakarta sekitarnya kita ini Pulau Jawa, Krakatau itu bergerak, lokasi gempa 6,7. Nah, kalau kita nggak pada sadar ini manusianya, nanti angkanya Allah balik 7,6. Jika tidak sadar juga, Allah tambah nanti 6 tambah 7, 13, habis. Nah, ada ulama mengatakan, kalau andai kata itu Krakatau itu meledak,
maka airnya naik ke darat ini, ujung airnya itu di kaki Gunung Salak. Berarti betapa tingginya air itu. Nah, kita tidak tahu, ya, oleh karena itu ini bulan Rajab, bulan mulia. Ayo, mari kita sadarkan diri kita tingkatkan ya kebaikan-kebaikan kita dan kita jauhkan maksiat sejauh-jauhnya. Bertaubat kepada Allah. Nah, kemudian lebih bersungguh-sungguh lagi untuk mencari ilmu, belajar, ngaji kita. Baik ngaji tatap muka kalau yang sudah ada tatap muka, atau ngaji seperti ini ya lewat media sosial, lewat YouTube misalnya. Banyak channel-channel ustadz di YouTube. Mau yang sudah kenal atau yang belum kenal. Kalau yang sudah kenal mungkin bisa berdialog, silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ada nomor yang bisa dihubungin di sana. Silakan. Lewat WA juga boleh. Nah, kemudian semua itu dilakukan dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk menyambut datangnya Ramadan nanti. Jadi sekarang kita berada di bulan Rajab. Habis Rajab, masuk kita ke bulan Sya'ban. Habis Sya'ban, masuk kita kepada Ramadan. Jadi para sahabat-sahabat Nabi, mereka itu mempersiapkan diri menyambut Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah siap. Nah, kalau kita ya mungkin 2 bulan lah dari Rajab inilah kita siapkan diri kita. Dari ibadah kita mulai ya kita rapihkan, kita istiqomahkan. Kemudian dari kolbu kita, ya kesadaran kita, kekhusyuan kita dalam ibadah. Penuh kesadaran ini bulan Rajab, bulan mulia untuk menyambut nanti Ramadan. Jadi begitu nanti masuk Ramadan, kita akan lebih berkualitas. Nah, ini yang hendaknya kita amalkan ketika kita sekarang sedang berada di bulan Rajab. Nah, ini semua Allah berfirman dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikat dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya dirimu dalam bulan yang 4 itu. Nah, jadi kata Allah, jangan kamu berbuat zalim terhadap dirimu di dalam bulan yang 4 itu. Salah satunya adalah bulan Rajab. Ini ketetapan Allah, agama yang lurus. Dan perangilah orang-orang musyrik itu semua, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semua. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi andai kata di bulan haram diserang oleh orang musyrik, orang-orang kafir, serang lagi. Jadi ini artinya kita orang muslim, orang beriman, tidak boleh mencari musuh, tidak boleh menyerang dulu. Makanya kan selama ini kan kita sabar orang muslim ini. Tapi nanti kalau memang sudah keterlaluan, mereka menyerang, menyakitin kaum muslimin, kata Allah, serang balik. Nah, sebagaimana mereka menyerang. Allah bersama kita. Nah, ini apa namanya tentang, maka surah At-Taubah ini surah sebetulnya isinya tentang perang. Ya, tentang perang dia. Tapi ada selipan-selipan di sana. Ya, ajaran-ajaran lain di sana. Muatan-muatan lain. Nanti akan kita kaji tentang jihad secara khusus. Bagaimana sih jihad di dalam Islam itu? Insya Allah nanti kita akan ketemu nanti temanya ya. Baik, sekarang mari kita lihat tingkatan keutamaan bulan Hijriyah. Yang 12 bulan itu dari Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai bulan Dzulhijjah. Itu dapat dibagi 3 tingkat dia, 3 kelompok dia. Beda-beda tingkatannya. Nah, yang paling mulia, yang paling tinggi adalah bulan Ramadan. Ini peringkat pertama. Bulan Ramadan adalah bulan paling mulia. Oleh karenanya beribadah pada bulan Ramadan itu sangat luar biasa. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa kalau kita beramal amalan sunnah, misalnya sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah duha, itu nilainya, kata dalam satu riwayat,
seperti pahala wajib. Seperti pahala sholat wajib. Nah itu dia. Jadi ditingkatkan seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita menegakkan sholat wajib? Sholat subuh atau sholat zuhur misalnya. Maka setiap satu sholat wajib itu dilipat gandakan menjadi 27 kali lipat. Dalam satu riwayat. Nah, sampai begitu. Bulan Ramadan. Apalagi pahala-pahala yang lain. Oleh karena itu Ramadan adalah bulan paling mulia. Itu peringkat pertama dia. Nanti kita akan jelaskan nanti ya menjelang Ramadan insya Allah. Nah, yang kedua, peringkat kedua adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Ini disebut dengan bulan istimewa. Satu tingkat di bawah Ramadan yang 4 bulan ini. Bulan istimewa. Kalau kita beribadah padanya, maka pahala ibadah kita dilipat 2. Dilipat 2 dia. Ya, kalau kita ibadah salat sunnah qobliyah 2 rakaat, maka kita dapat 2 kali salat sunnah itu. Karena mulianya bulan yang 4 ini. Nah, begitu juga maksiat tentunya. Makanya hati-hati kita harus menghindar dari maksiat. Ini peringkat kedua. Ya, jadi bulan yang 4 ini adalah istimewa dia. Bulan mulia. Yang pertama tadi bulan Ramadan, paling mulia. Nah, adapun bulan yang berikutnya lagi, berarti tinggal, ini kan 6. Berarti ada 6 bulan lagi. Nah, yang 6 bulan lagi itu apa sebutannya? Ya. Yang 6 bulan lagi ini misalnya, di antaranya itu bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Sya'ban, dan Syawal. Ini adalah bulan standar. Peringkat 3 dia, standar aja dia. Kalau kita beramal ibadah 1, ya dapat 1. Beramal ibadah 2, ya dapat 2. Nah, di bulan-bulan ini, karena dia standar dia. Adapun bulan yang 4 tadi, bulan istimewa, itu dapat 2 kali lipat. Adapun Ramadan tadi, itu berlipat-lipat dia. Nah, jadi ini yang harus kita pahami. Jadi sekarang ini kita berada di bulan Rajab, bulan yang istimewa. Oleh karena itu lebih sungguh-sungguh kita dalam menjalankan ibadah selama di bulan Rajab ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai jumpa kembali insya Allah. Nanti akan datang kita akan kaji tentang bulan Sya'ban. Setelah itu nanti kita akan kaji juga tentang bulan Ramadan insya Allah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya buat saya dan keluarga saya. Juga buat para pemirsa sekalian, sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan, yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi